Jasa. Kita langsung aja kepada Oka, Pringgar Jaya dan Lanjani Dunia. Padahal mereka tadi datang pakai jas loh, saya bingung. Kok sekarang kayak gini? Ya, selamat sore semuanya. Sore Om. Ini ditukar ya Om ya? Harusnya teman-teman di kopi, tapi kita mau. Oke. Di sini saya sama Jayu, saya Oka, itu Jayu. Kami di sini ingin bercerita ya, ingin pamer. Ngelakukan ini loh. Jadi gimana cara mengemas sebuah website company profile itu yang harganya yang pantas gitu. Karena banyak sekali ya website company profile itu yang di mindset para freelancer terutama itu harganya murah. Siapa yang setuju? Enggak. Menurut teman-teman deh, kira-kira Wah, ada pendukung kayaknya. Oke ya. Di sini saya pengen nunjukin aja apa yang saya lakukan. Ya, kalau oke, silakan diikuti. Kalau enggak, forget it. Itu aja. Oke, yang pertama ya, website company profile di kalangan freelancer secara umum. Free, bener? Yep. Bener? Good. Handcraft template oleh diri sendiri atau beli web designer. Setuju? Lanjut. CMS. Ya, betul. WordPress. Hire WordPress. Atau Drupal. Di situ ada dengkotnya Drupal. Om Nur. Pojokprogramer.net, tahu? Oke. Terus collect data untuk bahan-bahan konten website kita di tempatnya klien. Tuh. Cemplungin kontennya ke website. Upload. Next. Setuju? 2 minggu? 1 hari? Selesai nggak? Simpel, 1-2 minggu. Gue gaji di kantor 4,5, ngambil freelance website 3 juta. Oke lah, udah deh. Ya, nice. Oke, ambil. Sekarang harganya berapa? 2 sampai 3 juta. Confident, siapa yang confident? Ada yang buka jasa pembuatan website dengan harga 2 sampai 3 juta? Yang freelance part time atau freelance full time? 4 sampai 6. Confident dong, desain gue kan handcraft man, orisinil. Saya cuma pengen lihat kita sama-sama ini ya, dalam isu profesional ini kita pengen sama-sama tahu, walaupun tidak realnya seperti apa, tapi dengan rim seperti itu, siapa yang setuju dengan 4 sampai 6 yang confident tapi
Gak ada yang berani angkat tangan? Berarti semuanya jualan di sekitar sini ya? Di bawah. Gratis Pak. Ya sering di internet ya. Gratis 500.000. Anda sudah dapat domain hosting. Promosikan bisnis Anda hanya dengan 500.000. Ya. Yang ke 3.000 saya. 4 sampai dengan 6 juta. Biasanya di ring ini kalau ditanya jualannya, lu confident nggak? Jualan segitu? Confident dong, desain gue handcraft man, orisinil, enggak download template di templatemonster.com. Kagak. Asli. Kreativitas. Di range 7 sampai 10 bener-bener nggak? Oke, confident, tapi cincai lah daripada klien lari tunggang-tunggang, kasih nawar deh berapa nanti. Ya. 50 sampai 150, siapa yang confident sini kadang? Kita akan bersama-sama freelancer. Wahai para freelancer, jualan website company profile lo, bukan ERP, bukan sistem kecerdasan buatan atau web application yang super canggih. Company profile 50 sampai 150 juta. Saya ingin tahu ada satu aja yang confident di sini. Jujur. Gak ada yang berani. Oke, cheerleader ya. Saya punya cheerleader di belakang, tapi saya ingin yang lebih yang real. Dari kita sama-sama profesional di sini, kita dalam isu profesionalisme ini. Saya di sini nggak pengen sekedar ngomong aja, tapi pengen tahu juga bagaimana situasi kalian dalam posisi yang sama seperti saya dulu. Apa yang kalian hadapi, nanti kita bisa share, nanti kita cari jawabannya. Oke, next. Banyak sekali hal-hal penting yang terlupakan atau bahkan nggak terpikirkan saat menjalin deal project. Karena hanya berorientasi pengembangan secara teknis dan bermindset coder. Jadi maksudnya di sini website tidak ada kekuatan, tidak punya goal, hanya layaknya sebuah ember yang dicemplungin baju, air, udah. Cuma layaknya ember aja, penampung konten, nggak punya kekuatan, nggak punya goal website kamu. Itulah salah satu kenapa kita sering ditawar dikit aja, ditawar sama klien, kita jual ke 6 juta pak, karena begini, template-nya ini handcraft pak, terus kita ini pakai modulnya, ini pakai Drupal pak, terus ini kita pakai WordPress pak. Klien nggak pernah tahu, terserah lu pakai apa, terserah, yang penting goal tercapai, tujuan dari klien tercapai. Website punya kekuatan. Dan bagi yang nggak berani pede untuk jualan website dengan harga yang pantas, biasanya seperti ini. Klien nggak disalahin, terus mungkin
gua ada salahin. Lu sih yang ngasih uang bekal lebih, ini gue freelance deh. Biasanya seperti ini. Nah, disinilah saya pengen cerita ke kalian apa yang sudah saya lakukan sama Jayu. Bisa kalian mungkin ikuti juga, atau kalau nggak suka ya sudah dilupakan. Kita benar-benar mengangkat isu profesionalisme ini sebagai penutup tahun. Saya ingin mengajak kawan-kawan semua sesuai dengan slogan PHP Indonesia, bersama, berkarya, berjaya. Filosofi slogan PHP Indonesia itu kalau kalian renungkan itu benar-benar dalam banget. Ya, mari kita ubah strategi dan mindset. Strategi, ada dua hal penting di sana, strategi dan mindset, supaya kalian bisa menjalankan usaha pembuatan website company profile dengan harga yang pantas, dengan harga yang price-nya yang pantas. Ya. Yang pertama, tadi strategi setting ya, strategi balik. Kita pertama ke strategi setting. Oke. Nah, kenapa kita nggak berani jual website dengan kutip mahal ya, tapi saya lebih suka menyebutnya dengan harga yang pantas. Secara umum dibilang mahal. Kenapa kalian nggak berani mengajukan penawaran dengan harga website yang mahal? Mahal di sini dalam artian bukan ini ya, bukan sok-sokan gitu, tapi memang benar-benar pantas dengan harga seperti itu. Dan nggak berani, kalau klien nawar pun kalian iakan, dan kalian nggak punya mental untuk counter itu. Nah di sini karena Anda hanya menjual website, dan mungkin ya bagi Anda website adalah slide 1 dari presentasi ini. Anda hanya menjual website. Masih ingat kan yang slide 1 tadi? Masih? Free atau premium template, ada CMS. Terus kalau proyeknya agak nilainya gede, beli deh template-nya ke web designer. 50 sampai dengan 150 juta, saya pribadi super confident. Kenapa? Wah, kalian berani? Oke, 50 sampai 150 juta, super confident. Next. Gimana caranya? Jangan hanya menjual website, tapi belajarlah untuk menjual solusi-solusi, consulting, ide, konsep, terakhir goal. Itu yang paling mahal. Contoh, website, kita ketemu klien ya, perusahaan tambang mungkin ya, perusahaan tambang. Ada teman kalian yang mungkin ditawarin untuk pembuatan website itu di perusahaan tambang itu. Nah, bro, ada perusahaan tambang tuh lagi cari vendor untuk bikin website. Nah, dari situlah kalian harus tahu dulu benar-benar
apa masalah umum dari bidang pertambangan apa, karena kita sudah ketahui calon klien kita adalah perusahaan tambang, kita harus tahu dulu. Dan dari situlah akan muncul 5 komponen ini yang bisa kalian pakai acuan untuk bisa membuat penawaran dengan price yang seperti sudah saya bilang tadi, dengan price yang ke atas. Ya, solutions, consulting, ide, konsep, goal. Goal ini adalah pencapaian dari solusi ataupun tools yang kita buat. Kalau nggak nyampe goal, nothing. Oke, mari kita pahami makhluk yang bernama website company profile ini. Kita kupas. Profile. Apa itu profile? Apaan sih? Kita kan case-nya website company profile. Kita case-nya website company profile. Kita paham dulu esensi profile. Esensi profile itu sendiri. Oke, Facebook, LinkedIn, about me. Facebook, ya udah. Kalian menyadarinya kan? Berapa lama waktu yang kalian perlukan untuk utak-atik profil Facebook kalian, LinkedIn kalian, agar anggapan orang lain yang melihat profile page kalian itu sesuai dengan yang Anda harapkan? Saya seorang arsitek. Bagaimana kalian mengupload foto-foto, mengupload update status, terus itu agar benar-benar dipandang sebagai seorang arsitek. Jangan sampai kalian pengen arsitek malah dikira tukang bangunan. Kalian fotonya salah sih, sambil ngecor semen kalian. Harusnya enggak, kalian pegang blueprint design sambil bawa helm. Foto, I'm an architect. Ya. Tiba-tiba, padahal sebenarnya kalian memang arsitek, tapi kalian tuh pada saat foto itu sedang mendemokan bagaimana ngecor semen yang benar kepada buruh. Itu kalian upload, nah mungkin saja kalian bukan dikiranya arsitek gitu ya, tapi dikiranya si tukang bangunannya itu sendiri gitu. Nah, jadi pada saat proses menyusun profil diri sendiri pun itu nggak bisa dengan waktu yang pendek. Kalian 1 hari 2 hari itu nggak bisa, bahkan butuh waktu bulanan hanya untuk menentukan konten apa yang harus diekspos di profil kalian. Sekarang kalian upload foto pose ini, nggak cocok nih, jelek. Besok kalian ganti lagi sambil mikirin konsep, bagaimana anggapan, pengennya gimana orang lain lihat kita tuh. Begitu. Waktunya nggak pendek kan untuk membuat konsep untuk diri Anda sendiri. Nah, apalagi membuat konsep untuk orang lain. Konsep untuk orang lain. Nah, disitulah kenapa salah satu faktor yang bisa membuat kita confident untuk menentukan price. Oke, website company profile itu ada beberapa banyak tujuannya atau goalnya, yaitu brosur online, iklan online, kampanye online, penguatan citra positif, dan marketing. Jadi yang sudah saya singgung tadi, di situ ada goal. Kita
kita tentukan goalnya apa dari klien kita. Salah satunya mungkin seperti ini. Oke. 3 unsur pembuatan website company profile. Di situ ada 3 unsur. Unsur utama copywriter, art director, website developer. Kalian bisa buka ini, lalu baca apa tugas seorang copywriter bagi yang belum tahu. Setelah membaca pengertian apa itu copywriter, di situ nggak bakal berani lagi deh. Saya pribadi pun nggak bakal berani deh menyetujui bahwa harga website company profile itu murah. Nggak bakal berani lagi deh jualan yang namanya company profile website itu harga 2, 3 juta, 5 juta, 6 juta. Nggak bakal berani lagi deh. Karena di situ tugas seorang copywriter pun itu sangat berat sekali. Dibutuhkan skill khusus, non-coder. Contoh ya, saya lanjutin terus tadi case tadi, contoh kliennya itu tambang. Tambang ini pengen punya masalah dalam pencitraan keselamatan kerja. Masyarakat memandang bahwa si perusahaan tambang ini sering lalai untuk masalah keselamatan kerja karyawannya. Nah, di situ si dari salah satunya dari website itulah yang harus kita expose. Jangan bikin website company profile itu sekedar ada link home, about us, profile, sejarah. Bukan seperti itu. Jadi kita harus benar-benar menggali apa yang ingin diekspos, apa pesan yang ingin disampaikan dari website company profile perusahaan tersebut. Oh, perusahaan tambang masalahnya umum adalah CSR ya, terus keselamatan kerja, terus environment recovery, penyelamatan lingkungan. Itu masalah dasar dari sebuah website sebuah perusahaan pertambangan. Oke. Nah, di sini tahapan inisiasi project. Pahami benar-benar masalah dan kebutuhan klien, Inisiasi pertemuan yang benar-benar kondusif. Inisiasi pertemuan yang kondusif itu pastikan klien itu waktunya pas, dia nggak capek, waktunya pas. Jadi dia fresh, semangat untuk bisa diskusi dengan kita. Dan yang kedua kondusif. Kondusif jangan disevel. Itu rame riuh banget. Cari tempat yang agak premium lah, karena disitu juga menentukan price dan taste kita. Oke, setelah kalian ketemu, terus sudah paham benar-benar masalah dan kebutuhan, siapkan konsep efektif bagi kepentingan klien. Dan disitu saya sih bagaikan dukun. Pak, masalahnya apa Pak? Begini. Oh, begini Pak. Begini sebaiknya begini. Nah, kita tidak ngebullshit seperti dukun, tapi ikuti prinsipnya, spiritnya dukun, gitu. Wah, kepala saya sakit ini Pak. Gimana nih? Udah minum Paramek, Panadol, nggak sembuh-sembuh. Wah, Anda perlu mandi kembang 7 Pak. Nanti malam jam 12 malam ini kembangnya, lalu ini airnya campur. Jam 12 malam tepat, Bapak siram. Oh, bukan. Klien udah minum Panadol, udah ke dokter kemana-mana. Tapi kalau dia udah putus asa, kita kasih solusi seperti itu, percaya aja mungkin. Tergantung kembali bagaimana kita meyakinkan klien, meyakinkan pasien. Gitu. Tapi di dunia ini kita ikuti spiritnya gitu. Kita jangan ikuti ngebullshitnya dukun atau yang terlalu mengada-ngada. Oke, siapkan konsep efektif terkait dengan case tadi perusahaan tadi. Oh, udah
kalian sudah paham dia sebuah perusahaan tambang. Masalah umum dalam pertambangan apa? CSR, environment recovery, keselamatan kerja. Nah, di situ kalian susun. Dalam website ini nanti kita akan mengekspos pada saat membuka halaman pertama, pengunjung sudah bisa memahami bahwa perusahaan itu sudah melakukan kegiatan-kegiatan ini, fotonya ini, bahwa menunjukkan dia tuh fokus, concern banget dengan yang namanya hal keselamatan kerja. Seperti itu. Orang nggak perlu klik lagi sebuah link, nggak perlu bernavigasi dia lagi. Sekali buka masuk di halaman depan, pengunjung udah tahu, oh bahwa perusahaan ini benar-benar concern dengan yang namanya keselamatan kerja. Itu hal yang kita ekspos pertama, yang prioritas pertama. Prioritas kedua adalah keselamatan lingkungan. Dengan website itu, publik atau masyarakat jadi tahu bahwa perusahaan ini sangat concern dengan penyelamatan lingkungan. Kalian fokus di situ, tempelin foto-foto dia, nanemin bibit-bibit, terus bikin beritanya. Perusahaan ini telah melakukan environment recovery di lokasi tambang ini. Nah, proses penyusunan berita pun itu nggak sembarangan. Perusahaan ini telah menanam pohon palem. So, gue harus bilang wow itu. Kemarin kakek gue juga barusan menanam pohon palem. Nah, di situ inilah gunanya lagi kita konsep. Jadi jatuhnya kita bagikan agensi advertising. Dari foto, pemilihan foto, kalau belum punya foto, pengambilan foto, penyusunan artikel, di situ jatuhnya content consulting. Di content consulting itu ada tugas seorang copywriter. Dari judul artikel pun itu nggak boleh sembarangan. Judulnya harus benar-benar ditulis, dipilih biar sesuai dengan tujuan pencitraan perusahaan. Judulnya aja milihnya udah sulit biar benar-benar sesuai, apalagi kontennya. Contoh simpel lah, kasus ini banyak kasus ya di infotainment tentang anak-anaknya Ahmad Dhani. Anggaplah ada media yang kelas high ya, Kompas.com, Media Indonesia. Terus ada media massa kelas Pos Kota gitu ya. Pernah baca Pos Kota kan? Jika 3 media itu Kompas.com, Kompas, Media Indonesia sama Pos Kota membuat berita dengan isu yang sama, isunya adalah anaknya Ahmad Dhani itu menabrak, kecelakaan menabrak ini ya apa? Itu pasti masing-masing media kalau pembaca membaca berita di media itu pasti punya opini yang berbeda, kan anggapan yang berbeda dibandingkan dengan membaca isu yang sama tapi ditulis oleh Kompas. Ngerti kan? Membaca isu yang sama tapi disusun tulisannya oleh Pos Kota. Yang paling nyeleneh pasti yang paling ngawur di Pos Kota. Biasanya gitu kan, pernah membaca Pos Kota kan? Nah, ketiga-tiganya itu menimbulkan opini publik yang berbeda-beda. Gitu. Padahal itu cuma tulisan artikel, tapi di situ dibutuhkan kemampuan jurnalistik, salah satu copywriter itu. Nah, di situ masuk ke tadi siapkan konsep efektif ya, seperti apa. Lalu perencanaan optimasi traffic. Tentunya biar kita website dapat traffic, kita ada perencanaan untuk optimasi trafficnya, itu
Di situ ada proses SEO, search engine optimization, sama search engine management. Oke. Presentasi konsep dan harga. Setelah kalian susun proposal, konsepnya sudah benar-benar matang, kalian pede, maju. Kalian bisa jelaskan begini. Saya punya konsep seperti ini Pak. Bapak perusahaan Bapak itu perlu begini Pak, karena Bapak perusahaan tambang. Jadi Bapak pasti sering dituduh merusak lingkungan. Tapi sebenarnya Bapak nggak mau merusak lingkungan kan Pak ya. Tapi Bapak kan merusak lingkungan. Nah di sini kami bantu Pak dengan cara seperti kan punya konsep seperti ini Pak, supaya Bapak memang sebenarnya nggak ingin merusak lingkungan. Bapak sudah melakukan environment recovery, tapi masyarakat belum tahu. Sekarang kami bantu Pak, saya konsepkan supaya masyarakat tahu Bapak sudah concern di penyelamatan lingkungan. Konsepnya begini Pak, begini. Semua ada di proposal. Itu yang bikin kita pede. Oke. Nah, tadi strategi ya. Sekarang kita ke mindset setting. Oke. Di mindset ini lebih ke soft skill untuk meningkatkan kepedean kita, confident. Jangan memposisikan diri kita hanya sebagai seorang coder. Karena coder hanya bisa membuat website layaknya ember. Tidak punya kekuatan, tidak bisa mencapai goal, tidak punya konsep. Oke, lanjut. Posisikan diri kita sebagai technopreneur atau konsultan yang mampu untuk merangsang ya, terus membuka pikiran klien. Jadi klien itu kan bingung, Pak masalahnya apa Pak? Diam aja kan. Pak kok diam Pak? Sebenarnya dia sakit kepala kan Bapak itu. Kalau dia ngomong, gue lagi sakit kepala bro, oh Pak ini Panadol Pak. Nah kayak gitu. Nah, klien kan kadang susah ya digali bagaimana sebenarnya masalahnya apa gitu loh. Nah disinilah kita sebagai konsultan kita harus bisa itu gimana caranya memancing klien itu biar bisa terbuka, biar sebenarnya sih nggak tertutup, dia bisa terbuka tapi sulit untuk menyampaikan masalahnya seperti apa. Itulah tugas kita, jiwa kita sebagai konsultan, mindset kita sebagai konsultan, technopreneur. Terus setelah ketemu kira-kira masalahnya apa, kasih solusi seperti contoh tadi. Terus 3, yakinkan bahwa price dan layanan Anda menjamin solve problem dan pencapaian tujuan klien. Seperti yang sudah saya contohkan dari perusahaan tambang. Oke. Posisikan diri Anda sebagai partner atau mitra. Tadi sudah disinggung ya oleh Mbak Oli. Jadi jika kita memposisikan diri kita sebagai partner, itu otomatis akan membuat klien itu lebih nyaman. Jadi dia percaya sama Zayu, percaya sama kamu punya banyak solusi untuk masalahnya. Jangan ngerasa seperti orang yang wah gue miskin, gue orang kecil, bawahan dan lain-lain yang negatif lah. Posisikan dengan sejajar dengan klien. Pak, masalahnya apa? Gue punya solusinya. Pak, sakit kepala, ini Panadol. Pak, sakit perut, apa ya? Panadol. Dia kasih Panadol. Nah, di situ. Setting mindset Anda bahwa posisinya sejajar. Tunjukkan kamu punya price dan this. Oke. Jika klien remehin, keluarkan jurus paling sakti sedunia. Coba tanya toko sebelah Pak, mungkin aja ada. Wah, udah capek-capek.
Wah, situ aja, ini bisa tapi lu kok mahal banget. Ya coba aja Pak, itu ke saudara. Mungkin ada Pak. Nah, tapi ya. Yang lebih tepatnya itu di sana ya. Yang tepatnya ya tetap yakinkan dan berikan jaminan bahwa solusi, ide, dan konsep yang Anda tawarkan dapat mencapai goal. Berikan jaminan. Pokoknya Pak, kalau Bapak deal sama saya, pakai solusi saya, ide saya, pokoknya Bapak tinggal duduk manis saja deh. Pokoknya perusahaan Bapak tiba-tiba aja dapat pemasukan yang banyak. Jamin deh. Ini orang percaya aja deh sama Bapak ini. Ya, itulah. Terus, nah, ini udah masuki akhir presentasi saya ya. Oke, terima kasih. Mungkin tanya udah menikah kok belum? Pernah jual paling tinggi harga berapa Mas? Paling tinggi 45. Kemana? Itu ketika jadi saya nggak bisa kasih tahu. 40-55. Tanya dong Pak. Beli. Ini misalnya ketemu klien, ya tadi kan dikasih tahu di petahnya begini. Terlalu mahal lah, konsepnya biasa lah, yang lain juga bisa seperti itu, yang kayak gitu. Apa sih yang mentalnya bisa diinin buat jadi klien itu bisa confidence, bisa percaya sama kita gitu. Oke. Yang pasti kita harus yakin dulu. Yang pertama ya, kita paham dulu benar-benar kebutuhan klien. Kita benar-benar paham masalah dari yang dihadapi klien, kebutuhannya apa. Setelah itu susun konsepnya. Pada saat menyusun konsep juga kalian nggak sekedar ngayal, tapi melakukan riset juga. Melakukan riset itu menyusun proposal bukan pekerjaan yang mudah. Kalau kalian cari ya, contoh proposal pengajuan web di Google ya, itu isinya paling bahas hosting lah, ngebahas harga halaman per lembar halaman lah, mana? Terus ada paket medium lah, paket bisnis lah, paket profesional lah. Itu bukan itu masalahnya. Jadi kalian benar-benar pahami masalah kebutuhan klien, lalu susun konsep. Pada saat menyusun konsep, ide dan solusi, sebelumnya ada riset. Itulah gunanya consulting. Jadi kalian itu seorang konsultan, seorang arsitek, solution consultant, konsep konsultan, konsep arsitek, solution arsitek. Itu mindsetnya seperti itu. Udah, halo penanya. Ya, yang nanya. Udah Pak? Iya. Gimana Pak? Ya. Mas yang termahal tadi itu berapa lama? Itu 2,5 bulan. 2 bulan sampai 2,5, 2 bulanan. Kenapa? Ayo. Ya. Oh, tadi Om Ronald bergerak di bidang advanced agency advertising ya? Ya. Nah, Om Ronald pasti tahu jawabannya seperti apa. Om Ronald pasti tahu jawabannya seperti apa.
kita di sini nggak ngebahas tentang resource yang dibutuhkan seperti apa ya, teknis banget. Saya pengen di sini ya kalau itu tuh bener-bener deep banget, nggak akan cukup waktu di sini untuk dibahas seperti itu. Jadi kalau mau pengen ngebahas itu, saya harap kalian segeralah inisiasi dulu tim usaha bersama kalian. Cari teman-teman di sini kalau ada chemistry yang cocok, yuk bareng di tim gue, yuk kita bikin usaha bersama yuk. Kita datang ke base camp, kita bahas untuk hal itu. Di sini saya pengen ngajak teman-teman ngebuka pikiran teman-teman. Ayo, stoplah freelance gitu loh. Kita inisiasi usaha bersama gitu loh. Itu jauh lebih baik, nggak kesepian. Yang pertama, punya waktu jauh lebih banyak. Sambil masih ngantor dari jam 7, dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore masih jadi karyawan kantor, sisihkan waktu quality time itu dari jam 8 malam sampai 11 malam itu buat garap ya usaha bersama kalian. Seperti itu. Jadi kalau kalian ada pertanyaan seperti itu, kalian belum mau action seperti apa, itu nggak ada gunanya. Di sini saya pengen fundamentalnya secara mindset. Jam berapa? Waktu saya masih banyak. Nanti dari ya. Oke ya. Dari saya yang bisa saya ceritakan, pamerkan ke kawan-kawan semua apa yang sudah saya lakukan. Ya seperti inilah kehidupan jadi jauh lebih baik. Nggak stres. Banyak teman curhat antar tim. Gitu. Jadi apa yang saya lakukan, saya cuma pengen ngeliatin kalau suka ya bagus, kalau nggak suka lupain. Oke, terima kasih sudah mau mendengarkan saya. Ya.